Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, video saya kali ini saya akan memperlihatkan motor Vega apa jenis Vega RR atau Vega Jumbo. Permasalahan pada motor ini yaitu ngelos di waktu turunan tebing. Ketika menuruni tebing, motor jadi ngelos seperti blong, seperti keadaan motor yang netral, gigi. Ibaratnya seperti motor matic lah, ketika tidak normal, turun gigi mengeluarkan gas yang tidak langsam, kemudian mati. Begitulah posisi keadaan pada motor ini. Motor ini ketika kita kendarai penurunan tebing, motor ini langsung ngelos, dan padahal posisi bagian gigi itu masuk tidak netral tapi menjadi netral, yaitu penyebab yang utama karena pecah di bagian cagas sprocket. Ini sudah hancur. Ini bukan bawaan lagi tapi sudah yang WKWK bagian sprocket. Ini produk gandanya. Inilah yang menyebabkan motor ini ngelos di waktu penurunan tebing. Gejala pada motor ini hanya itu. Kemudian di bagian produk ganda ini sekalian kita ganti karena sudah oblak di bagian rumahan. Inilah waktu langsam menimbulkan suara klotok-klotok pada bagian motor Vega ini. Dan motor ini pemiliknya sangatlah hemat kepada motor. Bisa dilihat motor ini posisi masih mulus, cuman ada suara sedikit klotok-klotok, itu wajar karena ada haus di bagian produk ganda ini, di mangkuannya, hingga ketika langsam dia agak bunyi kletak-kletak. Pemakaiannya rutin, hemat. Saking hematnya sampai pemiliknya ini sayang untuk mengganti oli kan. Olinya jika kita masukkan ke gelas, itu cukup 1 gelas, kita taruh di meja langsung bisa buat untuk ngopi, karena tinggal pas, warnanya hitam dan isinya hanya segelas. Bisa dilihat di bagian mesin ini sudah sangat kental di bagian oli. Ini karena keterlambatan pergantian pada oli. Ini kata pemiliknya sekali ganti ini 5 bulan sekali kan. Dia jarang menggunakan, jarang membawa motor, cuman motor sering ditinggal, dia nggak tahu posisi motor sering dipinjam orang atau enggak. Yang jelas 5 bulan sekali dia ganti oli, dan ternyata olinya sangat kental. Dan jika oli sampai seperti ini, kita nggak bisa bayangkan di bagian posisi seher atau ruang bakar itu seperti apa pistonnya. Jika posisi bagian piston itu tidak hangus, berarti itu nasib pemiliknya sudah sangat bagus. Kalau pendapat saya, ini bagian seher ini ruang bakarnya bisa kotor. Karena kenapa? Kita lihat dari stator ini, nanti kita pasang dulu, kita isi oli, kemudian kita lihat di bagian stator. Di bagian stator sangatlah berat jika menghidupkan mesin. Di posisi dinamo starter normal, di posisi aki baru, cuman di bagian stator jika dihidupkan sangat berat. Itu analisa dari saya, itu perkiraan karena kotornya bagian ruang bakar.
Dan jika oli kental seperti ini, kemungkinan di bagian seher, di bagian pori-pori bagian piston bisa tersumbat karena terlalu kental pelumas yang ada di mesin. Oke, kita pasang dulu bagian bak, kemudian nanti kita akan lihat seperti apa kondisi suara mesinnya. Kita akan rakit terlebih dahulu. Oke kan, ini cage yang baru kita pasang, kemudian ini suri dari yang lama karena yang baru. Ini ori tapi WKWK kan. Di bagian Sumatera atau di Provinsi Bengkulu untuk mencari alat yang ori ternyata sulit. Jadi kita cari sedapatnya saja. Di dealer pun kita harus memesan untuk alat yang ori. Ini kita beli yang seadanya, kemudian cuman kita ambil bagian ini yang ori, masih ori, kita pasang. Dan untuk bagian rumahan cage dan juga pelornya kita pasang yang lama karena sulit mencari yang ori. Ini bagian yang baru, bisa teman-teman lihat jika kita pasang ke askrag terlihat sangat longgar, berbeda dengan yang masih ori. Ini press, dan jika kita paksakan untuk memasang suri yang lama, takutnya ini nanti oblak dan motor menjadi bunyi di bagian peluru ganda. Jadi kita pasang yang lama saja, karena ini juga tidak kalah, cuman kita ganti karena pecah bagian rumahan dari pelornya cage sprocket atau peluru ganda. Ternyata untuk mencari yang oli di bagian Sumatera sangat-sangat sulit kan. Kemarin sudah keliling-keliling ke toko untuk mencari alat yang ori, ternyata masih tidak dapat. Akhirnya kita beli alat yang seadanya saja, karena untuk mencari yang ori kita harus pesan di dealer dan jangka waktu yang cukup lama. Jadi motor ini selalu digunakan oleh pemiliknya, jadi tidak bisa untuk menunggu. Mungkin lain kali akan kita carikan lagi alat yang ori. Kita pasang dulu yang WKWK. Oke, bagian cage sudah kita pasang. Inilah penyebab dari ngelosnya peluru ganda, karena pecah bagian rumahan dan pirnya terlepas. Ini fungsi pir untuk menahan mangkok peluru ganda supaya tidak ngelos. Dan untuk teman-teman jika memasang piringan bagian dalam ini jangan disepelekan. Sering sekali pada pemasangan tutup ini itu asal-asalan saya temukan dalam pemasangannya, jadi motor tidak awet. Ini dalam ini ada lubang oli, ini berfungsi untuk membasahi bagian peluru ganda. Dan di bagian askrag ini juga ada lubang oli. Ketika oli keluar masuk ke sini lalu melewati lubang ini untuk pelumasan. Jika posisi ini lubang ini tidak lurus dengan yang ada di dalam askrag, maka oli tidak akan normal untuk memutar ke dalam askrag dan juga masuk ke bagian peluru ganda. Jadi jika memasang tutup ini kita harus luruskan. Ini ada 2 buah lubang di kiri dan kanan. Yang penting kita luruskan bagian lubangnya.
Ini sudah lurus di lubang askrek, kemudian ini ada garis tadi yang sebelah sini kita luruskan juga ke lubang yang sebelah. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita pasang bagian rodo ganda. Jadi kok gedami bosnya. Kalau aku kawin. Berarti dia ini belasih ya sampai rengan ya. Dan di dalam mangkuk produk kopling ada satu buah ring, kita pasang, jangan lupa. Jangan lupa untuk bagian ring ini ada satu buah ring di dalam. Kemudian lanjut kita ke pemasangan kemahan, lalu kita ganti produk yang baru, kampas yang baru. Dan begitu juga dengan pemasangan plat pada produk kampas kopling atau produk kopling. Ini kita bedakan, ini ada yang pinggirannya datar dan ini pinggirannya cekung dan ini pinggirannya datar. Jika kita rasakan ini seperti tajam pinggirannya, kemudian kita balik sebelahnya, ini terasa tumpul, kita arahkan menghadap yang sama. Jika kita hadapkan ke dalam, maka bagian plat juga kita hadapkan ke dalam. Ini untuk patokan. Ini bagian yang tumpul berada di dalam, sedangkan yang agak landep atau tajam ini berada di luar. Selanjutnya kita hadapkan keluar juga, karena jika berbalik atau tidak sama arah, biasanya bagian produk kopling akan mudah selip. Jika hadapannya saling berlawanan. Untuk di bagian produk ganda dan juga kampas kopling sudah selesai untuk pemasangannya. Sekarang kita tinggal pasang di bagian baknya. Dan sebelum kita pasang, saya akan perlihatkan kedua buah seal. Ini kedua buah seal ini sudah hangus, ini sudah sangat keras, mati, tidak lagi berfungsi. Dan ini dampaknya jika tidak kita ganti kedua buah seal bagian. Ini untuk as produk ganda dan juga ini untuk produk kopling, kampas kopling. Ini untuk produk ganda. Ini harus diganti. Kenapa harus diganti? Karena jika tidak diganti,
lubang di dalam ini ada jalan arus oli menuju ke dari pompa menuju ke dalam dan juga masuk ke bagian askruk. Dan jika ini tidak diganti maka akan terjadi kerembesan di bagian pinggiran seal askruk dan juga produk kopling. Dan jika ini kedua seal ini rembes maka berdampak pada pelancaran pompa oli. Jika ini rebes maka oli akan keluar lewat pinggiran tapi bukan lewat dalam askruk, dan itu akan mengganggu kelancaran oli untuk masuk ke bagian dalam. Maka bagian ini juga jangan disepelekan. Jika bocor usahakan untuk diganti, karena seal ini juga berfungsi untuk menahan agar oli tidak merembes dan oli akan masuk ke dalam dengan cara yang maksimal. Mudah-mudahan teman bisa paham ya maksudnya dari manfaat pergantian pada seal yang bocor. Seal oli akan masuk atau keluar itu akan berjalan dengan maksimal. Kita lihat ini dari pompa oli di dalam. Ini gear pompa oli. Kemudian kedua buah ini adalah jalan oli untuk mengakses ke bagian blok dan masuk ke dalam. Dan jika rembes ini kemungkinan akan memperlambat oli karena oli keluar lewat pinggiran bagian seal. Di bagian seal sudah kita lepas, tinggal kita pasang yang baru. Ini kita pakai apa ini? THC, RTHC. Cari yang ori sulit kan di bagian Bengkulu. Oke, bagian seal yang lama sudah kita lepas. Ini yang baru kita pasang. Oke kan, ini yang baru kan sudah terlihat, mudah-mudahan tidak rembes. Ini yang lama tadi sudah kaku. Lihatnya ada kakek. Alhamdulillah sudah selesai untuk pemasangan mesin knalpot, juga sudah saya pasang. Kita akan masih agak lembas di bagian knalpot, nanti kita perbaiki kembali. Nah, ini bisa teman-teman dengerin tadi suara ketika motor di starter terasa berat. Itu tinggal kita bersihkan di bagian ruang bakar.
karena lihat oli dari mesin sudah kental seperti itu, apalagi di bagian ruang bakar itu, karena ruang bakar kan berjalannya api. Ini bisa teman-teman mendengar bagian mesin lumayan sehat, sudah selesai di bagian produk ganda. Permasalahannya yaitu bagian cage yang hancur rumahannya. Ini sih untuk yang baru, kita pakai yang ori, kita cuman ambil rumahannya tadi yang pecah dan juga 3 buah pir kecil-kecil yang kita pasang, sedangkan yang ini kita pakai yang orinya. Dan tinggal kita servis lagi lain kali di bagian ruang bakar untuk pembersihan, supaya di bagian starter lebih ringan lagi, karena api menyambar itu terdengar agak berat, seperti agak menahan, terlalu lambat untuk menyambar karena kotornya bagian ruang bakar. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat di permasalahan motor Vega R. Ini motornya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.